Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan memuja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih memudahkan kita untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita gunakan untuk memudahkan kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah, ya, dan fungsi kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di permukaan bumi ini. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Kitab yang membahas tentang 40 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang tarbiyah, tentang pendidikan dan manhaj seorang muslim. Kita memasuki hadis yang ke-37. Alhamdulillah, ya, kita sudah menyelesaikan 36 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita memasuki hadis yang ke-37. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab yang mulia ini dan mengambil faedah dari hadis-hadis yang kita bacakan, kita jelaskan, dan yang terpenting adalah bagaimana Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis ini. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadis yang ke-37 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Sebelum kita menjelaskan makna dari hadis ini dan faedah-faedah tarbawiyah dan manhajiyah yang bisa kita ambil, kita terlebih dahulu bacakan redaksi hadisnya dan kita akan terjemahkan. Kemudian setelah itu kita akan menjelaskannya secara umum, lalu mengambil faedah-faedah dari dalam hadis ini. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Thumma qala hadza sabilullah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi Thumma qala hadhihi subulun. Qala Yazid mutafarriqah ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini menjelaskan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat satu garis. Ya, Nabi menggaris satu garis di tanah lurus seperti ini. Kemudian beliau membuat garis di pinggir kiri dan kanan daripada garis yang tadi. Kita anggap ini satu garis tadi lurus, lalu Nabi menggaris di sebelah kiri, di sebelah kanan, dan di sebelah kiri garis ini. Seperti ini. Ya, seperti itu. Nabi mengatakan, hadza sabilullah. Ini garis yang pertama tadi, ini adalah jalannya Allah. Hidayah. Inilah Islam. Kemudian garis-garis yang melintang ke kiri dan ke kanan ini merupakan jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain. Di setiap garis tadi, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan, itu ada syaitan yang mengajak manusia untuk singgah ke jalan itu, untuk mengikuti jalan itu. Apakah tadi ke kiri ataukah jalan yang ke kanan. Yazid menambahkan jalan yang berbeda-beda, ya. Dan setiap jalan tadi kita katakan bahwa syaitan ada mengajak orang yang melintas untuk belok ke kiri atau belok ke kanan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam
membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh." Dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Subul fala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, ya, selain daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian akan terpecah dari atau lari, ya, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwa jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu, lurus. Dan itulah yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Nah, jika kita ingin bertemu dengan Allah, maka kita harus mengikuti jalan yang mengarah ke sana. Ya, sama seperti kita dalam kehidupan dunia. Kita ingin pergi ke stasiun, misalnya kita katakan Medan. Maka ikutilah jalan yang menuju kepada stasiun Medan tadi. Jangan kita mengikuti rel yang lain, yang belok ke kiri lah, yang belok ke kanan. Kita tidak akan sampai ke tujuan kita. Seperti itu. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, maka ikutilah jalan itu. Karena di sepanjang jalan kita menuju Allah, ya, ini kita katakan jalan menuju Allah. Di sepanjang jalan kita menuju Allah, di sana akan ada syaitan yang berdiri di pinggir simpang jalan tadi, mengarahkan kita untuk belok ke kiri atau belok ke kanan. Ya. Apakah itu melalui syubhat atau melalui syahwat? Syaitan akan memancing kita dengan syubhat-syubhat tertentu. Dia akan katakan sesungguhnya apa yang Allah perintahkan itu tidak baik dan seterusnya. Pada pertemuan lalu ada sedikit kita singgung tentang syubhat, ya, bagaimana tipu daya syaitan memberikan hal-hal yang akan mengganggu pikiran kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya kita sudah yakin ini jalan Allah. Lalu syaitan mengatakan tidak mungkin begini, tidak layak, tidak pantas, ya, tidak seyogianya begitu. Ayolah kemari. Dia sebutkan syubhat-syubhat. Kita contohkan juga pada pertemuan yang lalu bagaimana ayah kita Nabi Adam alaihissalam itu diberi syubhat oleh syaitan ketika Allah melarang dia untuk memakan buah pohon terlarang, ya. Wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Lalu syaitan mengatakan, kamu tahu enggak kenapa Allah melarang kamu makan pohon itu? Kamu tidak dilarang kecuali jika kamu memakannya, kamu akan kekal, kamu akan menjadi raja dan seterusnya. Akhirnya dia bersumpah, dia seolah-olah pemberi nasihat, hingga akhirnya Nabiullah Adam alaihissalam terpedaya oleh syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh syaitan. Akhirnya dia pun memakan pohon itu, memakan buah dari pohon itu. Begitulah, ya, syaitan memberikan syubhat-syubhat kepada manusia agar manusia tidak tetap berada di jalan yang lurus. Seperti itu. Jadi inilah jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan ini di situ? Agama Islam. Ya, dan kita disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di atas jalan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih." Aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu Al-Quran, kitab Allah, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan keselamatan, ikuti ini. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Wa'tasimu bihablillah. Ya, berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, pada agama Allah. Berpegang teguh kalian pada rel ini, sabilullah ini. Ikuti jalan ini. Jangan ikuti jalan yang lain. Seperti itu. Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sepanjang hidup kita, syaitan akan berdiri di setiap pojok simpang, dia akan memanggil kita untuk belok ke kiri atau belok ke kanan.
ya, mengikuti syubhat-syubhat yang dilontarkannya, atau dia memancing hawa nafsu kita agar keluar dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Akhirnya tanpa sadar kita pelan-pelan ternyata kita sudah menjauh. Terkadang jalan syaitan itu tidak hanya lurus seperti ini, terkadang dia mereng seperti ini. Ya, seperti ini. Seolah-olah kita masih dekat, tanpa kita sadar ternyata kita menjauh pelan, akhirnya jauh. Terkadang ada syubhat-syubhat yang disampaikan syaitan itu langsung bertentangan. Nah, sebagian orang bisa menerimanya, cepat menerima, sebagian lagi tidak, menentang. Oh, ini kan tidak sesuai. Tapi ketika pelan-pelan syaitan memasukkan, maka tanpa tersadar, ternyata orang tersebut telah jauh dari Islam. Seperti itu. Makanya pada hadis yang sebelumnya itu sangat ketat hubungannya dengan hadis yang sekarang ini, yakni kita dilarang untuk mengikuti ya dai-dai penyebar syubhat. Ya, dai-dai orang-orang yang mengajak kita untuk mengikuti ajaran selain daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Apalagi dia orang yang mudah berbohong atas nama Allah dan Rasul. Dia katakan ini firman Allah, dia katakan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah tidak pernah mengatakannya. Padahal Nabi tidak pernah mengatakannya. Dia mengeluh-elukan ya garis keturunan dan lain sebagainya. Hingga akhirnya orang-orang terperdaya dan mereka jauh melenceng dari ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, jalan-jalan yang diberikan oleh syaitan tadi selain jalan Islam, ini perlu kita wanti-wanti, kita waspadai. Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya, baik kita sadari atau tidak kita sadari. Jangan pernah kita merasa, oh saya hebat kok, saya sudah berilmu, saya sudah paham, saya sudah pintar, saya tidak akan mungkin mengikuti Dajjal seperti hadis yang sebelumnya. Tidak. Saya tidak mungkin mengikuti pemahaman liberal, saya tidak mungkin mengikuti pemahaman yang mendahulukan akal dan seterusnya. Lalu dia mencoba masuk ke dalamnya tanpa dia sadari ternyata dia telah keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, insyaallah pada sesi yang kedua nanti kita akan kembali menjelaskan hadis ini dan memulai nanti akan menjelaskan faedah-faedah yang bisa kita ambil baik dari aspek tarbiyah ataupun aspek manhajiyah. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di sesi yang kedua dari pembahasan hadis yang ke-37 dari kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Tadi telah kita katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis ya di atas tanah, garis yang lurus. Lalu beliau mengatakan ini jalan Allah. Lalu kemudian beliau membuat garis sebelah kiri dan sebelah kanan dari garis yang lurus tadi. Beliau mengatakan ini adalah jalan-jalan syaitan. Di setiap jalan tadi itu syaitan akan memanggil kita untuk berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan, menjauh dari ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kita tetap harus berada di jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali mengikuti jalannya syaitan. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus. Jalan Allah yang lurus, jalan Allah yang menyelamatkan kita dari neraka. Jalan Allah inilah yang membawa kita ke surga. Jalan Allah inilah yang membawa kita ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan ini, ya. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan tadi. Dan jalan itu sangat banyak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sataftariqu ummati, umatku akan terpecah nanti menjadi 73 golongan. Ya, semuanya di neraka kecuali satu. Yang satu ini itu adalah orang yang mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi. Dia orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim. Jadi jalan-jalan itu sangat banyak dan semua jalan ini diciptakan oleh syaitan untuk menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dan seluruh bala tentaranya. Kayak kata Allah,
Jangan kalian ikuti jalan-jalan syaitan tadi. Maka kalian akan terpecah belah dari jalan Allah. Akan menjauh. Karena jalan itu semua akan membawa kalian ke neraka. Makin jauh. Mungkin dia sebahagian jalan-jalan syaitan tadi itu dihiasi seolah-olah kita berada di atas kebenaran. Terkhusus jalan-jalan syaitan dalam bentuk bid'ah-bid'ah. Mereka mengatakan ini bid'ah hasanah, ini bid'ah yang baik. Tidak ada bid'ah yang baik. Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Maka kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua yang perkara bid'ah itu adalah sesat. Kenapa kita katakan sesat? Karena itu bukan jalan Allah. Jalan Allah yang ini. Adapun jalan yang dibuat oleh manusia, dibuat oleh syaitan tadi, memberikan syubhat-syubhat kepada kita, itu pasti akan menjauh. Walaupun dia menggunakan casing-casing Islami, tidak ada itu. Karena Nabi SAW diutus kepada kita untuk mengajari kebenaran, dan Nabi telah menyampaikan semua kebenaran itu sebagaimana yang Allah inginkan. Tidak ada sesuatu pun kebaikan kecuali telah beliau sampaikan. Tidak ada satu keburukan pun kecuali telah beliau jelaskan kepada kita. Maka jalan Allah satu-satunya jalan yang selamat. Jalan Allah satu-satunya jalan yang mustaqim. Adapun selain dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan kesesatan. Makanya Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan kalian. Syaitan memiliki banyak strategi untuk menyesatkan kita. Banyak sekali strategi yang dia lakukan. Dan sebenarnya strategi-strategi yang dia lakukan itu sangat lemah jika seseorang itu berilmu dan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Makanya Allah mengatakan inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu pada dasarnya adalah sangat lemah. Ya, dengan syarat seseorang berilmu. Kalau dia tidak berilmu maka akan sulit baginya membedakan mana jalan Allah, mana jalan syaitan. Padahal jalan Allah itu dan jalan syaitan itu telah jelas sekali perbedaannya. Ya, antara hitam dan putih itu sangat jelas sekali. Ajaran Allah ini jelas. Ajaran syaitan jelas. Maka hendaklah kita memperhatikan ini semua dan menjauhkan diri kita dari langkah-langkah dan jalan-jalan yang dibuat syaitan untuk menyesatkan kita. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, dari hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, seperti biasa kita akan menjelaskan beberapa faedah tarbawiyah atau faedah manhajiyah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, berhubungan dengan sabda Nabi, khatta lana Rasulullah. Rasulullah memberikan garis kepada kami. Ini kita lihat bisa kita gunakan dalam media pembelajaran kita. Yakni menjadikan, kalau Rasulullah menjadikan tanah sebagai media untuk belajar, beliau menggaris, mungkin kita bisa menggunakan media buku tulis, buku gambar, atau kalau sekarang ini bisa kita gunakan presentase menggunakan proyektor misalnya, atau layar televisi dan lain sebagainya. Media-media pembelajaran itu gunakan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Karena Nabi SAW di saat itu menjadikan tanah ini sebagai media beliau untuk menyampaikan materi. Karena terkadang dengan media-media ini seseorang lebih mudah memahaminya. Ya, dengan warna-warna tertentu, pemisahan warna dan lain sebagainya, gunakan metode-metode atau media-media yang baik, yang diperbolehkan tentunya kita gunakan untuk memudahkan anak didik kita memahami materi yang kita inginkan. Di saat yang sama, Nabi SAW juga menggunakan satu metode di sini, yaitu metode permisalan. Beliau memisalkan garisnya itu tadi, dengan jalan-jalan syaitan. Ini jalan Allah, beliau tunjukkan yang lurus ini jalan Allah, yang kiri dan kanan ini jalannya syaitan. Beliau mengumpamakan. Maka di antara metode yang baik digunakan untuk memahamkan siswa kita, anak murid kita, atau keluarga kita, istri dan anak-anak kita tentang pemahaman agama kah atau pemahaman umum, maka
kita menggunakan metode-metode permisalan, perumpamaan. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perumpamaan-perumpamaan. Ya, di antara perumpamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan adalah bagaimana istri orang-orang saleh, ya, para nabi-nabi yang saleh itu ternyata istrinya tidak saleh, seperti Nabi Lut alaihi salam. Dia adalah orang yang saleh, tetapi ternyata istrinya tidaklah sedemikian. Atau sebaliknya, Fir'aun orang yang tidak saleh tapi ternyata istrinya saleh. Seperti itu. Artinya Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada yang Dia kehendaki, walaupun orang tersebut berada di dalam lingkungan yang kafir, tapi kalau dia ingin diberikan hidayah oleh Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah itu. Begitu sebaliknya, seseorang yang berada di dalam lingkungan Islam, keluarga Islami, atau bahkan ayahnya Nabi, tapi ketika Allah tidak mengizinkan dia mendapat hidayah, maka tidak akan mendapatkan hidayah. Seperti itu. Tetapi secara umum, pengaruh daripada keluarga terhadap kualitas pendidikan atau keimanan seseorang itu sangat besar. Begitu juga dengan metode perumpamaan lainnya, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis. Nabi SAW sebagai contoh menyebutkan perumpamaan tentang manusia dalam menerima ilmu. Ya, mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilmi kamathali ghaithin katsir, kata Nabi SAW. Perumpamaan antara aku dengan ilmu, orang yang mengambil ilmu itu dari aku, seperti hujan yang dicurahkan kepada bumi. Ya, hujan itu adalah Nabi yang membawa hidayah tadi. Hidayah itu dalam bentuk hujan di sini dicontohkan oleh Nabi, dimisalkan oleh Nabi. Kemudian tanah yang menyerap itu seperti manusia. Ada manusia yang ketika hujan turun, tanah tadi ketika hujan turun, dia akan menyerapnya, menyimpannya, kemudian menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan. Begitu juga dengan manusia, ketika datang Al-Quran, hadis Nabi SAW kepadanya, dia mendengarkannya, dia memahaminya, kemudian dia mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Sehingga ilmu yang datang dari Nabi itu bermanfaat untuknya dan bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Ada yang dia hanya sekedar bisa menyimpannya. Ya, dia bisa menyimpannya, tapi dia tidak terlalu memahaminya. Dan dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Ini seperti tanah yang tidak bisa menumbuhkan pohon. Dia tidak bisa menumbuhkan pohon, tapi dia bisa menyimpan air itu. Sehingga orang bisa menggalinya dan mengambil air darinya. Seperti itu. Ada yang ketiga, dia tidaklah bisa menyimpan air dan tidak bisa pula menumbuhkan pohon. Ini seperti tipikal manusia yang ketiga dalam menerima ilmu. Dia tidak menerimanya, tidak bisa memahaminya, dan tidak pula bisa menyimpannya. Ya, ini kalau kita katakan seperti sudahlah dia tidak paham, bodoh pula, ya, lambat, kemudian tidak mau menerima hidayah itu. Kalau kita katakan ya mungkin jahil murakkab, ya, seperti itu. Nah, itu metode permisalan digunakan oleh Nabi. Jadi dari potongan hadis ini dapat dua faedah kita. Yang pertama, media gunakan, kita sebagai guru, sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai ustadz kah atau tokoh masyarakat, ketika hendak menyampaikan materi ilmu kepada orang lain, gunakan media-media yang memudahkan mereka memahaminya. Begitu juga gunakan metode-metode. Di sini contohnya metode perumpamaan. Banyak metode-metode yang lain yang bisa kita gunakan. Kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah, Nabi menjelaskan hadhihi subul. Ini adalah jalan, hadza sabilullah. Ini adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengumpamakan garis yang lurus tadi sebagai jalan Allah. Karena jalan Allah itu yang lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, dari jalan ini kita harus mengetahui yang mana jalan Allah. Itu yang paling penting. Yang mana jalan Allah. Sehingga dari sini kita ambil kesimpulan bahwa yang terpenting dalam materi ajar kita kepada istri, anak, keluarga kita, kaum muslimin, terkhusus dalam pendidikan agama adalah bagaimana mereka mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam ini dengan baik. Itu dulu yang terpenting. Ya, yang terpenting itu dia mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam dengan baik. Ya, kalau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini menyebutnya sebagai
3 usul yang penting harus kita pahami, kita mengerti dan kita amalkan. Yakni mengenal Allah. Kita kenal dulu Allah dengan baik. Mengenal Rasulullah, kita kenal Rasulullah dengan baik. Mengenal agama Islam, nah, kita mengenal bagaimana agama Islam itu sebenarnya. Kemudian setelah itu barulah kita mengetahui, membandingkannya dengan yang lainnya. Ketika kita mendengar sesuatu ajaran, suatu dogma, suatu aliran tertentu, kita ukur apakah dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan tentang apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya tadi. Kalau sesuai kita ambil, jika tidak maka kita tinggalkan. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sesi yang terakhir nanti kita akan sampaikan lagi beberapa faedah tarbawiyah atau manhajiyah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian kita rangkum nantinya insyaallah. Barakallahu fikum ajma'in. Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sampai juga akhirnya pada sesi yang terakhir dari pembahasan hadis ke-37 ini dari kitab Arba'una Hadisan fit Tarbiyati wal Manhaj. Tadi kita telah sampaikan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah gunakan media ya yang ada, yang terbaik untuk memudahkan kita, memudahkan anak-anak kita, keluarga kita yang kita ingin berikan pencerahan, atau murid-murid atau kaum muslimin secara keseluruhan. Gunakan metode media-media yang bisa kita gunakan untuk memudahkan paham mereka. Di sini Nabi menggunakan tanah dan kayu sebagai media untuk membuat garis ya. Kemudian gunakan metode yang sesuai ya. Di sini Nabi menggunakan metode permisalan. Nah, kemudian tadi pelajaran yang ketiga kita ambil adalah pentingnya seorang muslim itu mengenal jalan Allah dengan baik. Bagaimana kita bisa berada di jalan Allah kalau kita tidak mengenal? Ya, makanya 3 hal yang paling utama untuk dikenal seorang muslim adalah Allah, mengenal Allah. Ya, Rabbul Alamin, kemudian mengenal Rasulullah. Yang ketiga mengenal agama Islam. Ya, ini perintah-perintah apa yang Allah tekankan kepada kita. Kemudian dalami yang lainnya. Seperti itu. Jadi setelah kita mengenal agama Allah, baru kemudian kita harus juga mengenal yang jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan syaitan, harus kita mengenalnya. Supaya apa? Bukan supaya melakukannya, mengikutinya, tidak, tapi menjauhkan diri daripadanya. Makanya Hudzaifah ibnu al-Yaman mengatakan, "Arabtu syarra la li syarri, walakin li tauqihi. Wa man la ya'riful syarra minal khairi yaqa'u fihi." Aku mengenal, aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, tapi untuk menghindarinya. Barang siapa yang tidak bisa mengetahui mana yang buruk di antara yang baik, maka khawatir dia akan terkena padanya. Kita harus tahu, oh ini perkara-perkara kesyirikan. Ya, supaya apa? Supaya kita terjauhkan dari kesyirikan itu. Ini perkara dosa besar. Ya, seperti Al-Imam Adz-Dzahabi itu menulis ada 200 dosa besar ya. Tidak bagus seorang muslim memiliki buku itu sehingga dia tahu apa-apa saja dosa ya, terkhusus dosa-dosa besar. Seperti itu. Begitu juga dengan dosa kecil. Ketika kita mengetahuinya, kita akan mudah menjauhkan diri kita daripadanya. Nah, jadi yang keempat adalah seseorang muslim harus mengetahui hal-hal yang buruk supaya dihindarinya. Bukan untuk dilakukannya, tapi untuk dihindarinya. Kemudian, pada potongan hadis Nabi tadi ini ada kalimat, minha syaitanun yad'u ilaihi. Di antara jalan-jalan sabil tadi itu, ada syaitan yang mendakwahi orang-orang untuk berbelok ke kiri atau berbelok ke kanan. Makanya ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in, da'i syaitan ini tetap bekerja siang dan malam. Maka kita juga sebagai seorang da'i, sebagai seorang guru juga tetap jangan mau kalah dengan da'i syaitan. Syaitan itu memiliki tentara, ya. Iblislah bosnya. Dia memiliki tentara. Jadi syaitan itu adalah sifat, ya. Sifat.
Dia bisa jin, dalam bentuk jin, bisa dalam bentuk manusia. Makanya Allah berfirman, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, minal jinnati wan nas. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari was-was, dari godaan syaitan ya, yang memberikan was-was di dalam hati manusia. Baik itu dari golongan jin maupun golongan manusia. Artinya syaitan itu ada dalam golongan jin, ada golongan manusia. Seperti itu. Kita harus mengenal mereka, mengenal langkah-langkah mereka. Tadi kita kata firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau kita tidak mengenal langkah-langkah syaitan, maka khawatir kita akan ikut tanpa kita sadari. Ya, kita harus mengenal si syaitan ini. Apakah syaitan dalam bentuk jin atau syaitan dalam bentuk manusia? Ya. Nah, seperti yang kita jelaskan pada hadis yang ke-36 itu tentang dai-dai pembawa syubhat. Nah, itu dai-dai syaitan. Harus kita menjauhkan diri kita dari mereka. Baik dari personalnya atau dari ajarannya. Nah, itu pelajaran yang selanjutnya ya ikhwan, yang bisa kita ambil dari potongan hadis ini. Minha syaitanun yad'u ilaihi. Kita sebagai da'i jangan mau kalah. Syaitan mengajak orang kesesatan, ya, kepada kesesatan, maka kita berupaya dengan izin Allah, dengan ikhlas, dengan upaya yang maksimal untuk mengajak orang-orang ya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan ini juga memotivasi kita ya para dai untuk membentuk generasi-generasi dai yang lainnya. Ya, dakwah ini harus kita estafetkan ke generasi setelah kita. Makanya di antara perkara yang terpenting adalah bagaimana kita membentuk calon-calon dai di masa yang akan datang. Ketika kita para dai saat ini habis masanya, apakah karena kita meninggal dunia atau mungkin ketidakmampuan kita lagi menyampaikan karena sakit dan sebagainya, maka ada yang melanjutkan dakwah estafet itu, estafet dakwah tadi. Jangan berhenti di kita. Nah, kemudian sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pelajaran yang bisa kita ambil lagi bahwa jalan-jalan syaitan itu sangat banyak. Maka kita perlu mengenalnya dengan baik. Dia kalau tidak bisa dari pintu A, dia akan pergi ke pintu B. Tidak bisa dari pintu B, dia akan pergi ke pintu C dan seterusnya. Dia tidak akan pernah berhenti. Nah, maka betul-betul kita mengenal step-step dia, langkah-langkah dia. Ya, di antara langkah-langkah syaitan, khutuwat syaitan itu, yang pertama adalah dia akan mengajak kita berbuat syirik. Ini langkah pertama syaitan. Kalau bisa dia lihat seorang manusia berbuat syirik, maka dia akan lepaskan dari yang lainnya. Karena kalau sudah dia berbuat syirik, maka tak lagi ada guna amal ibadahnya yang lain. Seperti itu. Yang kedua, jika dia tidak bisa mengarahkan seseorang menjadi musyrik, maka dia akan pergi ke langkah yang kedua. Apa langkah kedua syaitan? Bagaimana seseorang ini terjerumus ke dalam dosa besar. Berzina, berjudi, minum khamar, sekarang kan sudah dianggap biasa. Ya, dia kan suka sama suka, ya, nah, itu zina tetap zina haram, dosa besar. Syaitan akan menghiasi ini, seolah-olah itu adalah sesuatu hal yang normal. Riba sekarang subhanallah adalah sesuatu yang dikonsumsi oleh setiap orang. Bahkan tidak sedikit tokoh agama itu mendukung riba, tidak sedikit. Dosa besar. Itu langkah syaitan yang kedua. Itu langkah terpenting ya setelah menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan. Strategi yang paling jitu setelah itu bagi syaitan adalah menjerumuskan kita ke dalam dosa besar. Kalau dia tidak mampu juga ya menjerumuskan kita ke dalam dosa besar, ya afwan, yang pertama tadi syirik ya, yang kedua bid'ah sebetulnya. Bid'ah itu ya, syaitan akan menghiasi kepada kita amalan-amalan yang tak pernah diajarkan oleh Nabi. Dan masalahnya,
Orang yang pelaku bid'ah akan menganggap ini sebagai amalan yang baik. Ya. Oh, ini kan ayat Al-Quran. Kenapa kamu larang kami membaca Al-Quran? Bukan di situ. Masalahnya bukan pada membaca Al-Quran, tapi bagaimana cara dia membaca Al-Quran. Seperti itu. Atau keyakinan-keyakinan yang dia buat tanpa ada dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Apakah dalil yang, terkadang dia menggunakan hadis yang dhaif, hadis yang palsu, atau sebagian tidak ada dalilnya sama sekali. Seperti itu. Dan baru yang ketiga tadi kita katakan dia akan mengarahkan kita ke dosa besar. Langkah strategisnya. Ya, langkah strategis yang keempat yang dilakukan oleh syaitan adalah jika dia tidak mampu membawa seseorang ke dosa besar, dia akan giring untuk membiasakan dosa kecil. Ya. Jika dia tidak mampu di langkah keempat, dia akan pergi untuk mengarahkan seseorang melakukan perkara yang tak bermanfaat. Ya, dimintanya kita memperbanyak ya yang tak bermanfaat lah. Apakah duduk-duduk, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Pada dasarnya tidak ada masalah seseorang refreshing, ya, bersantai. Tapi syaitan berupaya membuat kita lengah dalam kesantaian kita. Yang terakhir, dia akan mengajak kita untuk memperbanyak melakukan perkara yang mubah. Itu langkah-langkah syaitan harus kita pahami. Kemudian kita masuk ke dalam potongan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ya, dan inilah jalanku yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Jalan yang mustaqim. Ini selalu kita minta dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah jalan al-mustaqim. Siratal mustaqim itu yang bagaimana? Ditafsirkan oleh para ulama dengan firman Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Artinya jalan mereka, jalannya para nabi, ya, orang-orang siddiq, para syuhada, orang-orang saleh. Kita ikuti jalan mereka. Yang kita ikuti siapa? Nabi, para sahabat Nabi, ridwanullah alaihim, tabi'in, tabi'un tabi'in, itu kita ikuti. Para ulama yang mengikuti metodenya Nabi SAW. Bukan ulama tidak demikian. Baru poin yang terakhir, ahibati fillah, wala tattabi'us subul. Di sini kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan syaitan. Jangan ikuti. Apa dampaknya? Fatafarraqa bikum an sabili. Dia akan memencarkan kalian dari jalan Allah. Dan dia akan membuat kalian saling bermusuhan, saling bersengketa. Jadi ahibati fillah, yang membuat kita selalu bersengketa itu adalah karena kita berada di jalan syaitan. Kalau kita berada di jalan Allah, insya Allah itu akan membawa kita kepada persaudaraan. Walau mungkin tetap ada perselisihan, tetap ya. Jika kalian bersengketa tentang suatu masalah, maka kembalilah kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Kalau sudah kita kembali, kita putuskan sebagaimana putusan Allah dan Rasulnya, maka bagaimana mungkin lagi kita bersengketa. Jadi ini pelajaran-pelajaran penting ahibati fillah yang bisa kita ambil dari hadis ini, baik dari masalah tarbiyahnya ataupun manhajiyahnya. Kita berdoa kepada Allah, semoga hadis ini ya bisa kita fahami dengan baik dan kita amalkan. Terkhusus dalam kehidupan kita dalam berkeluarga atau secara umum bermasyarakat dan bernegara. Barakallahu fikum ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.